Shalom. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu zombie rohani. Mungkin jika kita mendengar kata zombie, kita langsung berpikir kalau itu adalah iblis ataupun roh jahat, atau bahkan hal-hal yang ada dalam film. Sebenarnya zombie itu ilmiah yang menggambarkan orang yang kelihatannya mati tapi dalamnya hidup, kayak orang yang koma. Itu orang masih hidup tapi dia itu terlihat mati. Tapi kalau dalam hal rohani gimana ya? Nah, kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai ke 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah dia firman dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapat disempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah mendengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah yang layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan mengenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang berkelingan dalam mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Nah, di sini kita meng-highlight ayat yang nomor 1, ayat yang pertama tadi, yaitu dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di suatu perayaan pesta seorang pembesar, maka tamu antri di dalam barisan yang masuki ruangan perayaan. Di depan pintu ruangan tersebut ada penjaga yang memeriksa tamu sesuai dengan buku tamu yang ada di hadapannya. Setelah beberapa lama berjalan, terjadilah keributan kecil antara seorang tamu dan penjaga pintu. Tamu itu mencoba masuk ke dalam ruangan dan penjaganya mencegahnya dengan alasan nama tamu tersebut tidak terdapat dalam buku catatannya. Dengan segala cara tamu itu berusaha meyakinkan kepada penjaga pintu tersebut. Namun, penjaga pintu tersebut tidak bergeming. Ia berpatokan pada buku yang dipegangnya. Siapapun nama yang tidak tertulis dalam buku tersebut tidak boleh masuk ke ruangan perayaan. Nah, ilustrasi di atas sedikit banyak menggambarkan apa yang disebut dengan kitab kehidupan. Konsep ini pertama kali muncul dalam Keluaran 32 ayat 32 sampai 33, di mana orang yang berusaha kepada Tuhan dan tidak diampuni, namanya akan dihapus dari kitab yang Tuhan tulis. Kitab ini selanjutnya dalam Mazmur 69 ayat 29 disebut kitab kehidupan yang berisi nama-nama orang benar. Pelajaran yang sangat penting tentang kitab kehidupan terdapat dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi, yaitu surat kepada jemaat di Sardis. Sardis itu adalah satu provinsi di Asia dulu ya, dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Ibu kota kerajaan kuno Lydia. Kota ini terletak 17 km selatan kota Tiatira dan menjadi pusat lalu lintas perdagangan penting di Asia Kecil. Sardis memiliki sumber air yang melimpah dan sumber daya alam mineral yang letaknya sangat strategis. Geografisnya membawa keuntungan perdagangan emas serta wol.
lokasinya terletak di lereng gunung dan dikelilingi oleh karang terjal yang membuat kota ini menjadi aman dan nyaman. Di Sardis, jemaat Tuhan hidup dalam kondisi aman dan nyaman. Nah, ini dia. Kondisi aman dan nyaman ini yang membuat kita tuh jadi terlena. Kita itu bisa lupa sama Tuhan. Dan bahkan kita ya lupa sama Tuhan tuh bisa aja melakukan dosa tanpa memikirkan itu kalau itu dosa. Tidak ada guru palsu dan tidak ada penganiayaan. Semua berjalan dengan baik. Mereka hidup makmur dan diberkati. Nah, ini juga titik lemah kita. Kalau kita sudah diberkati, hidup makmur, kita banyak lupa sama Tuhan. Nah, tapi kondisi-kondisi seperti ini malah diidamkan sama jemaat-jemaat masa kini. Tapi Tuhan justru mencela dan mengkritik dengan keras jemaat ini. Sebenarnya jemaat di Sardis ada dalam kondisi di mana mereka tidak ada masalah dalam hubungan mereka pada Tuhan. Pada sesungguhnya mereka sudah jauh dari Tuhan. Jika tidak menang atas kondisi ini, maka mereka berisiko akan kehilangan keselamatan. Nah, ini banyak yang terjadi di masa sekarang ini. Kadang masa sekarang ini orang kelihatannya ke gereja lu tiap minggu, datang ke komunitas, pelayanan dan sebagainya. Tapi kita tahu apa enggak sih kalau hidup mereka itu sebenarnya itu jauh dari Tuhan. Dia sudah enggak pernah berdoa, dia sudah enggak pernah baca firman, bahkan dia sebenarnya sudah enggak mengakui Tuhan. Banyakan ini dianggap bukan sebagai undur, dianggap sebagai hal biasa. Banyakan orang bilang kalau kita undur dari Tuhan, kita pasti apa? Sudah nggak mau ke gereja, udah nggak mau ke komunitas, sudah nggak mau melakukan apapun hal yang rohani. Memang betul kayak gitu. Tapi terkadang orang ke gereja itu cuma juga sebagai rutinitas setiap minggunya. Jadi nggak ada yang bisa menjamin seseorang itu jauh dari Tuhan apa enggak. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan oleh jemaat di Sardis yang juga kita bisa lakukan supaya kita tidak mengalami kematian rohani dan tidak menjadi zombie rohani. Yang pertama, miliki kerohanian yang hidup. Di ayat yang kedua A, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Secara lahiriah, jemaat di Sardis tampak hidup aktif, serta memiliki keberhasilan dan kerohaniannya yang dikenal sangat baik, memiliki penyembahan yang menarik. Tapi Tuhan katakan kerohanian mereka mati. Aktif dan sibuk melayani belum pasti rohaninya hidup. Bisa jadi mati rohani, semuanya itu dilakukan karena tuntutan kewajiban atau kebiasaan. Seperti yang dibilang tadi, kita bisa ke gereja setiap minggu, kita bisa pelayanan, kita bisa datang ke komunitas, tapi belum pasti rohaninya mereka itu hidup, belum pasti mereka itu ingat Tuhan. Tapi cuma karena tuntutan atau kebiasaan, kewajiban, atau bahkan untuk menutupi aja gitu, kalau dia mati dari Tuhan. Kayak semuanya itu kelihatan jalan normal, tapi mengalami kematian. Kalau di dalam
kegagalan gereja ini biasa disebut sebagai monumen. Monumen itu adalah sebuah fase di mana gereja itu ya memang sih bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Tapi nggak ada ungkapan sama sekali, orang-orangnya mati secara rohani memang dipandang bagus, mungkin secara pujiannya, penyembahannya bagus, tapi orangnya sebenarnya mati secara rohani, nggak ada ungkapannya gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita. Apakah kerohanian kita hari-hari ini masih dekat dengan Tuhan? Atau biasa-biasa aja? Setiap hari, setiap waktu, sangat perlu untuk kita terus berkomunikasi dengannya. Menjaga hubungan intim dengan Tuhan membuat rohani seseorang tetap hidup, tidak mati. Nah, untuk mempertahankan kerohanian kita harus memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, serta membaca Alkitab. Nah, ini jadikan gaya hidup bukan hanya kebiasaan. Dan jangan cuma lip service sama Tuhan, tapi benar-benar dihidupi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menyelesaikan pekerjaan. Itu di ayat yang kedua B. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kerohanian yang hampir mati membuat tidak satu pun pekerjaan jemaat sakti sempurna di mata Tuhan. Kata sempurna ini di sini bukan berarti kualitas tanpa kekurangan sedikit pun, melainkan berarti selesai atau lengkap, atau yang biasa disebut dengan telestai. Telestai itu ada satu kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, yang berarti sudah selesai. Yang berarti Tuhan Yesus itu melakukan tugasnya di bumi itu dengan sempurna, dengan selesai. Dia benar-benar taat sama Bapa sampai akhirnya menebus kita di atas kayu salib. Sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan menuntut jemaat di Sardis untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan yang dimaksud di sini itu apa? Yaitu bicara tentang kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Seperti dikatakan di Wahyu 2 ayat 19a. Ayat selanjutnya kita adalah tentang kualitas pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Di sini tuh Tuhan meminta agar kasih, iman, pelayanan, ketekunan, atau yang bisa disebut pekerjaan kita itu sekarang lebih baik daripada yang pertama. Dalam segala bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, maupun dalam hidup berkeluarga dan masyarakat, kita harus memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang membuktikan bahwa kita semakin serupa dengan gambarannya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu berjaga-jaga. Di ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jemaat di Sardis pernah menerima dan mendengar hal yang baik dari Tuhan, tapi mereka tidak bertekun di dalamnya. Hal yang perlu diingat bahwa semua orang itu harus berjaga-jaga, harus bertekun dengan apa yang sudah diajarkan. Nah, ini dengan catatan bertekunnya ini dengan ajaran yang benar.
sesuai sesuai dengan Alkitab. Bukan cuma penafsiran beberapa orang tertentu. Hidup dalam pertobatan dan terus-menerus apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hidup dalam pertobatan ini apa? Ngapain sih kalau kita harus hidup dalam pertobatan? Karena setiap hari kita itu pasti ada kesalahan, pasti ada dosa, baik yang kita sadari maupun yang enggak. Maka itu kita harus bertobat terus menerus. Dan ini apalagi kita itu ada di fase pengudusan. Kan ada 4 fase tuh di di cara pandang Kristen. Yang pertama itu penciptaan, kedua kejatuhan, terus penebusan. Nah, itu di masa penebusan inilah orang-orang dikuduskan sebelum sampai ke masa pemuliaan yang nanti akan kita dapatkan setelah kita dipanggil Tuhan atau setelah akhir zaman. Nah, hidup seperti yang Tuhan kehendaki itu seperti seolah-olah Yesus akan datang malam ini juga, atau seolah-olah kita akan dipanggil Tuhan saat itu juga. Kenapa kita juga harus bertekun? Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi kita tahan banting dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami di dunia. Jadi jika kita menjaga kerohanian kita, maka ada 3 janji yang akan Tuhan berikan kepada orang yang menang. Yang pertama yaitu dikenakan pakaian putih atau kekudusan sebagai pakaian formal atau seragam di kerajaan surga. Yang kedua yaitu namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan Yesus akan mengakui namanya di hadapan para malaikat dan juga di hadapan Bapa. Nah, di sini kita jadi orang yang dibenarkan dan dianggap sebagai orang benar di mata Tuhan. Nah, inilah yang disebut sebagai pembelaan Tuhan Yesus di hadapan surga bagi kita semua. Bukan berarti kalau kita ngakuin dosa ini pasti semua ditutup, ya enggak. Kalau kita mau tobat, kita mau ninggalin dosa itu, ya baru ada pembelaan seperti itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.